mengadakan kuliah tambahan yang sebelumnya literasi perpajakan kelas A itu berhalangan hadir untuk mengajar saya pada sesi sebelumnya ya. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Namun kalau kalian membutuhkan video atau pertemuan kita kemarin yang dihadirkan pada bersamaan dengan sesi hari Jumat untuk menggantikan perkuliahan kalian sebelumnya, kalian bisa minta kepada asisten saya untuk dapat bisa menyaksikan serangkaian perkuliahan pada sesi tersebut. Oke, kita masuk lagi ke dalam sesi saat ini, masuk ke sesi selanjutnya, masih dalam PPH pasal 22, tapi yang kita bahas adalah membahas mengenai literasi perpajakan ini terhadap PPH pasal 22 atas impor dan pembelian barang yang dilakukan oleh bendaharawan, BUMN atau BUMD. Nah, saat ini saya ingin mengajak para peserta untuk dapat memahami PPH pasal 21 atas industri tertentu, industri sektor tani, dan nanti ditutup dengan PPH 22 atas sektor migas, yaitu Pertamina. Oke, saat ini saya juga menampilkan dalam layar device kalian adalah materi yang bisa kalian download dalam Google Classroom. Apakah materi ini dapat dilihat dalam device kalian masing-masing? Terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Nah, kita masuk ke PPH 22 industri tertentu. PPH pasal 22 industri tertentu di sini adalah terkait industri ini menjual ya. Industri itu menjual barangnya dan dikenakan PPH pasal 22. Terhadap siapa? Pembelinya. Jadi, penekanan terhadap materi ini, PPH pasal 22 atas industri tertentu terjadi pada saat industri ini menjual. Satu, ada industri kertas, industri semen, baja, farmasi, otomotif, dan emas batangan. Tarif PPH-nya berurutan 0,1, 0,25, 0,3, 0,3, 0,45 dan 0,45 untuk emas batangan ya. Paling murah industri kertas. Jadi jika industri kertas seperti PT Pabrik Kertas Jiwika Kimia ya, jadi pabrik kertas kimia ini sama Indah Kiat Pulp dan Paper itu menjual barang kertas kepada distributornya atau kepada konsumennya, maka akan dikenakan PPH pasal 22. Kepada siapa yang harus membayarnya? Yang membayarnya adalah si pembeli. Jadi pembeli akan membayarkan barangnya dan membayarkan PPH-nya ya. Untuk dititipkan kepada perusahaan industri ini untuk disetorkan ke negara. Nah, saya masuk ke ilustrasi soal ya. PT Aman Dealer Motor melakukan pembelian motor Yamaha kepada PT Yamaha Motor Indonesia. Industri otomotif senilai 340 juta. Adapun diketahui PPN atas transaksi ini sebesar 34 juta. Nah, pertanyaannya apakah nomor satu, apakah pengenaan PPH atas transaksi ini dikenakan PPH pasal 22? Ya, dikenakan karena kita ketahui industri otomotif yaitu PT Yamaha Indonesia melakukan penjualan. Jadi ketika transaksi PPH industri tertentu ini yang disebut 6 jenis industri, ketika melakukan penjualan, diketahui industri otomotif PT Yamaha Indonesia melakukan penjualan dalam ilustrasi ini senilai 340 juta. Ya, dikenakan karena terdapat pembelian barang terhadap industri otomotif atau penjualan yang dilakukan, atau saya balik kalimatnya dengan makna yang sama, penjualan barang yang dilakukan oleh industri otomotif, atau dalam kalimat ini pembelian barang terhadap industri otomotif. Siapa yang melakukan pembelian barang? PT Aman. Siapa yang menjual? PT Yamaha Motor Indonesia. Berapakah PPH yang dikenakan atas transaksi tersebut? Dikenakan PPH pasal 22 yaitu sebesar 0,4
5%, 0 ya, 0, ya, bukan 45% ataupun 4,5%, tapi 0,45%. Nilai pemberian di luar PPN 340 juta, PPh pasal 22 tarifnya 0,45%, maka PPh-nya adalah 1.530.000. Atas transaksi berapakah yang harus dilunasi PT Aman untuk melakukan pembelian motor tersebut? Jadi ketika dia melakukan pembelian motor dari PT Yamaha, berapa sih uang yang harus dilunasi? Nilai pembeliannya 340 juta. PPN atas nilai transaksi pembeliannya, PPN-nya 34 juta, PPh-nya 1,53 juta. Maka yang harus dibayarkan 375 juta 530.000. Ya, jadi ini yang dibayarkan oleh PT Aman kepada PT Yamaha Motor Indonesia 334 juta yang nanti akan dipungut oleh PT Yamaha untuk distor ke negara berupa PPN. Begitu juga dengan PPh pasal 22 1.500.000 ini akan distorkan oleh PT Yamaha kepada negara ya. Nah, atas PPh tersebut siapakah yang memungutnya? Ini yang memungutnya adalah industri itu sendiri ya. Industri itu sendiri yaitu PT Yamaha Motor Indonesia. Jadi kalau kita lihat dalam ilustrasi ini, PPh pasal 22 ini itu dibayarkan oleh PT Aman. Jadi PT Aman itu membayar PPh, menitipkan PPh ini kepada PT Yamaha Indonesia sebagai industri motor. Dan oleh karena itulah dia sebagai pemungut, dan ketika dia menerima PPh tersebut sebagai pemungut, dia harus setorkan kepada negara. Fungsinya sebagai pemungut PPh 22. Jadi kita akan mengetahui siapa pemungutnya adalah industri itu sendiri, yaitu PT Yamaha Motor Indonesia. Jika PT Aman atas pembelian motor tersebut kemudian dijual kepada konsumen, pengguna, nah ini ceritanya kita lanjutkan di nomor 5 ini adalah kelanjutan ketika PT Aman itu yang melakukan pembelian tersebut menjual kepada konsumen, pengguna nih, kan tuan Aman dealer nih. Ketika dia jual, apakah dikenakan PPh pasal 22 juga atau tidak? Tidak dikenakan karena hanya dikenakan terhadap industri pabrikan. Diketahui PT Aman adalah bukan perusahaan pabrikan seperti PT Yamaha Motor Indonesia, tetapi dealer ya, penyalur atau distribut toko lah begitu ya. Karena ini hanya dilakukan oleh industri pabrikan. Kenapa tidak dikenakan pasal 22 terhadap penjualan otomotif ini? Karena hanya dikenakan terhadap pabrikan. Diketahui PT Aman adalah bukan perusahaan pabrikan seperti PT Yamaha Motor Indonesia. Oke, dari materi yang saya sampaikan ada pertanyaan? Saya berikan waktu kepada kalian untuk bisa memahami. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke PPh pasal 22 atau sektor tani. Nah, sektor tani di sini sebetulnya berbanding terbalik dengan sektor industri tertentu tadi. Industri sektor tani itu ketika dia membeli malah ya. Jadi ketika dia melakukan pembelian, sektor tani dikenakan PPh. Munculnya PPh ketika dia melakukan pembelian. Jadi ketika supplier itu menjual kepada sektor tani di sini, maka dikenakan PPh pasal 22. PPh ini dikenakan sektor tani, yaitu sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kriteria industri ini adalah industri atau eksportir, bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, atau kehutanan ya. Ini saya edit dulu. Di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Oke, contoh industri ini adalah industri pertanian dan perkebunan, PT Perkebunan Nusantara, PT Astro Agro Lestari. PT Peternakan adalah PT Widodo Makmur, PT Santosa Agrindo, PT Karyana Gita Utama. Dan seterusnya ya, ini contoh
industri di sini yang akan melakukan pemotongan PPh pasal 2 terhadap sektor tani. Pengenaan PPh pasal 22 industri bertarif 0,5%, 0,25%. Jadi di sini single rate ya, berbeda dengan industri tertentu yang banyak ragamnya. Di sini cuma satu rate saja. Adapun batasan yang dikenakan adalah minimum 20 juta. Jadi kalau di bawah 20 juta maka tidak dikenakan. Jika penjualan kepada industri ini kurang dari 20 juta, maka tidak dikenakan PPh pasal 22 0,25%. Tetapi kalau dia lebih dari 20 juta baru dikenakan. Ini ada batasan. Tidak seluruh transaksi itu dikenakan PPh pasal 22. Pengenaan PPh ini terjadi pada saat pembelian yang dilakukan industri tersebut kepada supplier. Supplier ya, saya tulis edit dulu. Ini ada salah edit. Supplier ya. Maka pembayaran akan dipungut PPh pasal 22 ini ya. Ilustrasinya PT Perkebunan Nusantara, Industri Perkebunan, melakukan transaksi pembelian dengan sebagai berikut: pembelian persediaan kopi dan teh 10 juta, pembelian persediaan kimia sebesar 30 juta, pembelian kopi seduh sebesar 50 juta. Nah, pertanyaan jawab, atas transaksi pertama dikenakan PPh 22 atau tidak? Tidak dikenakan karena nilai pembelian kurang dari 20 juta. Jadi pembelian nomor 1 tidak dikenakan karena si supplier itu tidak menjual lebih dari 20 juta. Atas transaksi kedua dikenakan PPh pasal 22 enggak? Atas transaksi kedua ya dikenakan karena nilai pembelian di atas 20 juta. Nah, berapakah PPh atas transaksi kedua ini? Adalah 75.000. Dari 30 juta dikali 0,25% ya. Nah, keempat, berapakah nilai yang dibayarkan PT Perkebunan Nusantara terhadap pembelian kedua kepada supplier? Pembeliannya 30 juta, PPN-nya 3 juta, total yang ditegakkan adalah 33 juta, dipotong PPh pasal 22, yaitu 75.000. Jadi yang dibayarkan adalah 32.925.000. Itu yang dibayarkan kepada transaksi nomor 2. Nah, siapa pemungut atas PPh ini? Adalah PT Perkebunan Nusantara. Kalau kita lihat, uang 75.000 itu memotong penghasilan yang harus diterima oleh supplier. 75. Jadi 75.000 itu sebetulnya memotong. Oleh karena itu uang yang telah dipotong PT Perkebunan Nusantara itu akan disetor ke negara. Oleh karena itu kesimpulannya pemotong di sini adalah industri tadi ya, yaitu PT Perkebunan Nusantara sebagai industri. Atas transaksi ketiga dikenakan PPh 22 atau tidak? Nah, ini tidak dikenakan karena transaksi itu di sini adalah penjualan ya. Lihat nomor 2 nih, nomor 3, penjualan kopi seduh. Jadi kalau penjualan kopi seduh jadi Perkebunan Nusantara itu menjual. Kalau perusahaannya itu menjual, maka tidak dikenakan karena PPh pasal 22 industrinya itu ketika membeli ya. Industrinya ketika membeli. Baik, saya berikan waktu untuk kalian bisa memahami nomor 4 ini terkait dengan PPh pasal 22 industri sektor tani, maka dipersilakan sesi tanya jawab. Mangga dipersilakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke sesi berikutnya terkait dengan penjelasan sektor migas. Baik, kita masuk ke sektor migas. Jadi sektor migas itu terhadap
penjualan BBM, gas, dan pelumas. Penjualan ini dilakukan sektor migas. Sektor migas yang kita ketahui adalah PT Pertamina. Ketika PT Pertamina menjual barang-barang BBM, gas, pelumas kepada SPBU, kepada agen, dan seterusnya, sebagai agen dari perusahaan Pertamina, maka dikenakan PPh pasal 22. Bahan bakar, premium, solar, dan pertalite, dan lain-lain. Penjualan BBM kepada SPBU swasta 0,25. Penjualan BBM kepada SPBU swasta 0,3%. Ini pemotongan pajaknya. SPBU Pertamina yang dimiliki oleh Pertamina. Kalau kalian melihat logonya Pertamina, ada juga logo yang Pertamina itu dimiliki oleh pihak swasta. Kalau kalian pernah mengetahui ada kode Pertamina SPBU dengan kode 34 itu biasanya dimiliki oleh swasta. Jadi Pertamina jual kepada agennya, SPBU Pertamina milik swasta itu untuk dijual kepada masyarakat ya. Industri migas tersebut terhadap konsumen dari industri migas tersebut. Jadi kalau kita beli langsung ke Pertamina terhadap BBM ini akan dikenakan PP pasal 22. Namun ketika kan kalau kita beli BBM sebetulnya kita belinya ke SPBU bukan kepada Pertamina. Ke Pertaminanya langsung tidak, kita belinya ke SPBU. Nah, karena kita belinya ke SPBU, kita tidak dilakukan pemotongan PP pasal 22 seperti SPBU melakukan pembelian kepada Pertamina ya. Ilustrasinya seperti ini. PT Sukses Maju SPBU swasta memiliki transaksi pembelian sebagai berikut. Ini transaksi saya edit aja. Ini transaksi sebagai berikut. Ini sebagai berikut. Nah, satu, melakukan pembelian BBM dari Pertamina Industri Migas sebesar 100 juta. Melakukan pembelian oli dari PT Cahya Toko Oli sebesar 30 juta. Melakukan penjualan BBM kepada konsumen 30 juta. Pertanyaan yang jawab, apakah dikenakan PPh pasal 22 atas sektor migas transaksi tersebut? Dikenakan PPh 22 atas transaksi yang pertama saja. Transaksi yang pertama dikenakan penjualan oleh industri migas. Transaksi pertama dikenakan karena penjualan oleh industri migas. Sedangkan yang kedua itu bukan penjualan oleh industri migas tapi oleh toko oli ya. Kalau kita beli ke toko oli bukan ke industrinya atau bukan ke pabriknya, maka tidak dikenakan PP pasal 22. Begitu juga transaksi ketiga, penjualan dilakukan bukan oleh industri migas tapi oleh SPBU. Jadi kalau penjualan yang dilakukan SPBU tidak dikenakan PPh pasal 22. Dan PPh pasal 22 itu hanya terjadi terhadap penjualan yang dilakukan industri tertentu ini saja sektor migas. Jadi penjualan yang dilakukan oleh Pertamina saja sebagai industri migas. Berapakah PPh yang dikenakan atas transaksi pertama? Nilai pembelian di luar PPN 100 juta dikalikan 0,3% karena SPBU swasta tarifnya. PPh pasal 22-nya sehingga 300.000 ya. Berapakah uang yang dibayarkan PT Sukses Maju atas pembelian pertama kepada PT Pertamina? Nilai pembeliannya 100 juta. Jadi uang yang dibayarkan PT Sukses Maju sebagai SPBU yang melakukan pembelian pada transaksi pertama kepada PT Pertamina, pertanyaannya. Jadi pembeliannya kan 100, kemudian ditambahkan PPN-nya, kemudian yang ditagihkan 110, kemudian ditambah 300. Kenapa ditambah? Karena dia lakukan pembelian dan dia menitipkan PPh pasal 22 kepada Pertamina sebagai pemungut untuk disetor ke negara. Jadi uang yang dibayarkan 310.300.000 rupiah. 110 juta 300.000 rupiah. Nah, berapakah uang yang dibayarkan Sukses Maju terhadap transaksi kedua kepada PT Cahya? Transaksi kedua di situ dia beli oli, jadi nilai pembelian langsung saja tambah PPN-nya, jadi 33 juta. Berapa atas transaksi pertama tersebut, siapa pemungut PPh tersebut? Siapa pemungutnya nih kalau ada PPh-nya? Maka PT Pertamina sebagai pemungut sektor migas di sini ya. Karena dia menerima sejumlah uang PPh pasal 22 dari suppliernya itu adalah
konsumennya, yaitu Sukses Maju, atas transaksi penjualan Pertamina kepada SPBU ini, dia PT Sukses Maju itu menitipkan sejumlah PPh pasal 22 untuk dibayarkan ke negara oleh PT Pertamina. Dan ini membuktikan bahwa PT Pertamina adalah sebagai pemungut dalam transaksi ini. Atas transaksi ketiga, berapakah uang yang dibayarkan konsumen kepada PT Sukses Maju? Transaksi ketiga ya, yang dibayarkan konsumen kepada PT Sukses Maju hanya 300.000, ya, tidak ada PPN-nya, tidak diketahui PPN-nya, tidak ada, dan tidak ada pemotongan PPh pasal 22 di sini. Oke, itu adalah serangkaian penjelasan saya terhadap PPh pasal 22 atas sektor migas. Saya berikan waktu untuk kalian bisa memahami. Sesi tanya jawab dipersilahkan. Baik, kiranya tidak ada pertanyaan, saya mengajak para peserta untuk bisa menjawab sesi tanya jawab PPh pasal 22 di ini dengan contoh ilustrasi soal. Baik, saya close dulu untuk screen sharingnya. Saya masuk ke pembahasan soal ya, dimana soal ini dapat membantu peserta untuk dapat memahami, mengidentifikasi PPh pasal 22 ya, memahami PPh pasal 22 secara transaksi dalam ilustrasi. Baik, saya akan mempresentasikan di layar kalian soalnya ya. Oke, soalnya di nomor 3 ini ya. Saya majukan aja dulu ke atas ya. Jadi soal ketiga di sini, soal 1 dan 2 itu udah pernah saya tanyakan di Google Classroom ya. Jadi udah kalian jawab juga, jadi saya masuk ke soal nomor 3. Oke, saya akan mengajak peserta, saya bukan mengajak ya, menantang peserta untuk bisa menjawab nomor A. Nomor A, apakah dikenakan pajak atau tidak nomor A? Mangga. Saya akan membantu kalian untuk bisa menjawab 3 pertanyaan di sini. Yang nantinya sisanya akan dijawab kalian masing-masing. Oke, saya akan meminta para peserta untuk bisa memahami dulu nomor A, dan saya menantang kalian untuk bisa menjawab dulu nomor A. Nanti saya bantu pertanyaan tersebut. Jawabannya mungkin skemanya seperti sebelumnya ya. Apakah jadi jawabannya di sini apa? PPh pasal 22 ya apa ya? Terus PPh Iya dan tidak ya. Nah, kalau ya itu PPh pasal 22 apa? Nah, tarifnya berapa ya? Kemudian PPh terhitung dalam rupiah berapa?
menantang peserta untuk bisa menjawab dulu. Nomor A. Objek PPH-nya objek PPH ya, PPH dulu tidak sih ya sih. Ada yang mau menantang pertanyaan saya? Mungkin Mangga dipersilakan. Iya, bukan Pak. Oke, ini Utami sudah berani untuk menjawab pertanyaan saya. Oke, terima kasih sebelumnya Utami menerima tantangan ini. Nomor A, objek PPH 22 atau tidak? Ya, tidak. Iya Pak. Oke. Kenapa ya? Karena menjual berupa barang Menjual barang kepada Dinas Pariwisata Kota Bandung. Oke, itu jawabannya cerdas sekali ya. Ini atas. Jawabannya betul sekali adalah pembelian barang yang dilakukan oleh bendaharawan. Oke. Tarifnya berapa, Utami? Tarifnya 1,5%, Pak. Baik. PPh terhitungnya berapa? Bisa dihitung? Sebentar, Pak. Hitungnya gimana ngitungnya? Harus di luar PPN ya, bener nggak? Jadi kalau di luar PPN, oh iya, ini dikeluarin dulu nilai PPN-nya, dibagi 110 dikali 100 kali ini berapa? 8.250.000, Pak. 8 juta. Ya, 8.250.000. Nah ini dicek saja rekan-rekannya, ini untuk mendapatkan nilai di luar PPN, hanya pokoknya saja, karena di sini kan harganya 605 itu include PPN. Jadi saya tekankan di sini, saya stabiloin aja deh. Ini jadi yang kuning ini adalah jawaban untuk mengetahui nilai sebelum PPN. Nilai sebelum PPN-nya berapa? Dibagi 110 dikali 100. Oke, Utami, siapa pemungutnya? Pemungutnya Dinas Pariwisata Kota Bandung. Ya, betul. Kota Bandung. Nah, besarannya pembayaran berapa? Jadi kan besarnya pembayaran maksudnya berapa yang harus dibayar oleh dinas kepada Graha Modil. Jadi berapa uang yang harus dibayar ya? Uang yang harus dibayar yang berapa? 613.250.000, bukan Pak? Oke, saya ajak Utami untuk bisa menjawabnya secara runut ya. Saya coba bantu di sini. Nilai pembelian di sini ada pembeliannya berapa sebelum PPN-nya itu? Coba saya hitung dulu ya. Rp550 juta, Pak, bukan? Ya, betul. Pembelian. Kemudian pertanyaannya di sini ada PPN ya. PPN-nya berarti kita sebutkan di sini adalah 55 juta ya.
total tagihannya berarti 205. Itu ya gambaran ilustrasinya ya. Nah ini yang dibayarkan berapa? Nah, dari total tagihan ini dikurangi ya, dipotong apa saja sih? Dipotongnya PPN karena dipungut. Kenapa dipotong PPN? Karena dipungut oleh pemungut ya. Maaf ya, saya kehilangan 55 juta di sini. Ini kenapa PPN-nya ini dipotong? Karena dipungut oleh pemungut ya. Utami bisa paham nggak? Ini PPN-nya dipungut pemungut, paham nggak? Karena nilainya di atas Iya, 2 Pak. juta ya. 10 juta. Oh iya, 2 juta. Kemudian dipotong PPh juga nih. PPh. Keduanya berapa? Kan 250. Di total potongannya di sini ada total potongan. Potongannya jadi 63,50 ya. Jadi yang dibayar jadi 605 dikurangi 63 ini berapa ya? Bisa dihitung mungkin Utami. Jadi ini A ya, ini A. 541.750.000. Jadi di sini berapa bisa diulangi? 541.750.000. Gitu ya? Gitu ya angkanya? Saya nggak itu cocok ini angkanya? Utami? Sebentar Pak, dicek lagi. Iya Pak, sudah betul Pak. Oke, ini jawaban Utami. Udah betul ya Utami jawabannya seperti ini. Oke, kepada peserta lain, apakah bisa dipahami? Mangga sesi pemahaman dipersilakan, sesi tanya jawab dibuka. Mangga dipersilakan. Baik, saya berikan sesi nomor B sebagai tantangan kedua bagi peserta. Untuk peserta dipersilakan untuk bisa memahami nomor B dan saya berikan kalian tantangan untuk bisa menjawab nomor B. Mangga, siapa yang berani?
Baik, ada yang ingin menjawab soal nomor B? Ada kiranya? Saya boleh, Pak. Baik, Utami, terima kasih sekali atas partisipasinya. Saya sangat menghargai sekali Utami pada sesi ini. Dan saya juga berharap juga Utami bisa selalu ada dalam kelas ini. Juga untuk memenuhi keaktifan juga pada rekan-rekan lainnya. Baik, Utami, dipersilakan. Apakah objek PPH pasal 22 atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Karena transaksinya kurang dari 10 juta. Ya. Karena transaksinya kurang dari transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh BNMN. Nah, ini jawaban dari Utami ya. Oke, jawabannya benar Utami. Tidak, karena pembeliannya kurang. Oleh karena itu, ini tidak dijawab ya. Ini tidak dijawab. Ini tidak dijawab, tidak perlu dijawab ya. Karena tidak ada jawabannya. Nah, pertanyaannya, besarnya tagihan, besarnya ini nggak usah dijawab juga ya. Jadi otomatis kalau tidak ada sama satu dua, jadi saya tidak tanya ke bawah. Baik, itu jawaban Utami. Betul sekali. Kenapa? Karena pembeliannya kurang dari 10 juta. Kalau saja ini pembeliannya di atas 10 juta, maka dikenakan PPh. Nah, saya menantang kalian untuk bisa menjawab nomor C. Maka dipersilakan. Ada yang mau menjawab tantangan pertanyaan saya nomor C? Dipersilakan. Boleh, Pak. Saya, Pak. Baik, Utami, terima kasih lagi sekali lagi. Oke, baik. Utami, PPh pasal 22 ya atau tidak? Iya, Pak. Ya. Oke, ya, ya. Saya coret. PPh-nya atas apa ini? PPh-nya transaksi atas apa ini? Atas pembelian motor. Pembelian Motor terhadap PT Jakarta PPh pasal 22 itu kan ada PPh pasal atas apa nih? Atas industri tertentu, atas otomotif, atau sektor tani, PPh 22 impor, atau bendaharawan, atau sektor migas nih. Kan PPh pasal 22 ini kita klasemennya ada 5 tadi. Bentar, Pak. Saya lupa.
otomotif, bukan Pak? Industri otomotif. Oke, jadi betul PPh pasal 22 atas industri. Tapi ada syaratnya ternyata PPh 22 otomotif ini ya. Jadi sebetulnya jawabannya itu adalah tidak dikenakan. Kenapa tidak dikenakan? Karena industri otomotif itu, saya jawab di sini ya, PPh pasal 22 atas industri otomotif ini terjadi karena adanya penjualan oleh industri ya, industri kepada konsumennya, sedangkan pada transaksi ini tidak terlibat industri tersebut. Yang terjadi tadi hanya terhadap toko dengan toko atau dealer. Nah, ini jawaban saya. Jawabannya kenapa tidak? Bisa dipahami nggak, Utami? Jadi PPh pasal 22 itu karena adanya penjualan oleh industri kepada konsumennya. Ini penekanannya, penjualan oleh industri kepada konsumennya. Ini kan tidak ada industri, cuma dealer motor kepada dealer motor. Sedangkan pada transaksi tidak terlibat industri tersebut, nggak ada nih, industrinya nggak ada. Hanya toko sama toko, maka ini tidak ada pengenaan PPh pasal 22. Dan PPh 22 atas industri otomotif ini terjadi karena ada penjualan oleh industri kepada konsumennya. Jika saja Jakarta Mobilindo adalah industri, baru benar. Gitu. Utami, bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak. Baik, sesi 3 soal telah saya selesaikan. Saya ilustrasikan untuk bisa dipahami oleh para peserta. Saya menyisakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal untuk bisa dijawab oleh para peserta lainnya dalam butir-butir pertanyaan Google Meet. Sebelum saya tutup sesi Google Meet hari ini, ada pertanyaan, mangga dipersilakan.